Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu. Apa? Mas Bedu udah punya anak kan sekarang? Udah, alhamdulillah. Berapa? 3. Dari? Istri yang dari istri yang satu-satunya. Istri yang satu-satunya. Amin. Semoga the only one ya, benar-benar cuma satu-satunya satu-satunya ya. di Cirende. Zara pertanyaan mancing aja. Emang Zara ada apa sih nanya-nanya kayak gitu? Gak apa-apa, kan pasti kalau punya anak mau banyak mau dikit harus dijaga kan Mas Bedu? Oh iya Zara, yang paling penting tuh bagaimana caranya kita menjaga dan membesarkan anak. Agar anak-anak kita tuh terhindar dari namanya api neraka. Masya Allah. Berarti Allah kasih amanah ke Mas Bedu nggak tanggung-tanggung, langsung 3 anak ya Mas Bedu? Langsung 3 anak. Jadi Mas Bedu tuh bukan cuma itunya aja, tapi jaga anaknya juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Jahar. Alhamdulillah mah. Udah Damang. Alhamdulillah mah. Ya Allah, ibu-ibu ini pasti belinya di depan Masjid Nabawi. Di Mekah dong. Madinah berarti. Madinah. Kalau di depan Masjid Nabawi yang 20 real. Iya, 20 Di real. toko 50 real. Wow. Sama kerudungnya semua. Itu kalau dicuci gak takut nambah banyak bunganya, Bu? Kena air terus. Naunya kena air. Motifnya bunga-bunga mah. Karena siram tuh semakin tumbuh bunganya. Iya. Kalau disiramnya pakai air lele. Subur. Masya Allah. Lagi ngobrol apa? Ngobrolin tentang jaga anak mah. Jadi Mas Bedu kan anaknya 3. Terus Zara bilang berarti Mas Bedu ini sangat menjaga anaknya gitu. Kan anak harus dijaga ya mah? Wajib lah, amanat. Iya mah. Silahkan. Boleh Pak kita bahas tentang menjaga anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mabihi nasta'in ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Menjaga Anak-anak, Bu. yang namanya anak, siapapun manusia hidup di alam dunia yang normal pasti pengen punya anak. Iya mah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia fitrahnya di alam dunia pasti menyukai yang 6. 1 di antaranya mencintai anak-anak. Anak-anak. Aneh tapi nyata belakangan ada orang yang nikah perjanjian nggak mau punya anak. Nah. Aneh ya? Ya. Aneh mah. Artinya dia Mau abnormal. childless. Kata ayat ini kata Allah. Manusia normal mah kata Allah siapapun pasti pengen punya anak. Sungsang sumbel berusaha pengen punya anak. Alhamdulillah yang punya anak. Pemirsa yang Anda jangan lupa anak itu titipan dari Allah. Amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita rawat, kita pelihara, kita besarkan, kita didik, didoakan. Mohon kepada Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Semoga semua anak-anak kita soleh dan solehah. Amin. Kenapa kita wajib menjaga anak? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panas api neraka. Keluarga itu termasuk anak, keluarga kita. Jaga anak kita, diarahkan anak kita. Dalam hadis dikatakan yang namanya anak ibarat kertas putih. Terserah orang tuanya. Mau diberikan warna apa anak tadi tergantung orang tua dan keluarganya. Yahudi, Nasrani, Majusi tergantung kita. Kita lihat lagi. Apa sih kewajiban orang tua kepada anak-anak? Rasulullah bersabda kewajiban orang tua ada 10. Yang pertama wajib nyari calon ayah, calon ibu yang baik. Tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha palika bidatid dini taribat yaminuka. Tuh. Perempuan dinikahi oleh laki-laki karena 4. Kekayaan, turunan, cantik, agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian bisa sengsara. Agama. Kalau calon ayah, calon ibu nggak ngerti agama, bagaimana mendidik mengarahkan anak-anaknya?
Maka Islam mengajarkan carilah yang paling baik agama. Kemudian pengamalan agamanya baik. Kenapa? Banyak orang ngerti agama tapi nggak diamalkan. Iya, Ma. 2. Sebelum campur suami istri, baca doa. Allahumma janibna bijanibis syaiton. Minimal basmalah. Yang ketiga, nah ketika lahir diazankan. Kenapa diazankan? Karena kita wajib mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ketauhidan. Kita lihat. Yang namanya azan 2 kali sebutkan tentang syahadat. Menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Menyaksikan Muhammad adalah utusan Allah. Sekian banyak kalimat Allah disebutkan. Mengajak sholat, mengajak kepada kemenangan. Ditutup dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini awalnya. Awal lahir ke alam dunia. Azankan telinga kanan, ikomatkan di telinga kiri. Kemudian orang tua punya kewajiban apalagi kepada anaknya. Biar anak kita soleh dan solehah surga harapan kita semua. Berikan nama yang baik. Nama itu doa dari orang tua buat anak-anaknya. Kemudian cukur rambut anak bawaan lahir, timbang. Berapa harga emas di pasar, bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian diakekahkan. Kemudian dihitan laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Kemudian yang ke-8 berikan lingkungan yang baik. Yang ke-9 ajarkan tentang bagaimana ibadah. Yang ke-10 berikan makanan minuman halalan thayyibah. Kita contoh. Di dalam Al-Quran kita mengenal ada surat Luqman. Luqman bukan seorang nabi. Bukan seorang rasul. Orang biasa. Tapi saking hebatnya Luqman. Bagaimana dia mendidik anaknya. Sampai di Quran ada khusus surat Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya. Diajarkan tentang ketauhidan. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduh. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kata Luqman, ingat ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya, memberikan nasihat, memberikan pelajaran. Nah, ini kewajiban kita, mengajarkan, memberikan nasihat pada anak. Artinya kita jangan cuek anak-anak. Allah udah disekolahin. Tidak. Anak amanat dari Allah buat kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah bagaimana mendidik mengarahkan anak-anak kita. Di sini Luqman mengatakan, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan mensekutukan Allah. Jangan percaya kepada selain Allah dalam kita ibadah kepada Allah. Hanya Allah. La ilaha illallah. Kemudian, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, coba. Sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita tentang ketauhidan? Ya. Sudahkah kita menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa Allah Maha Esa, Allah segala-galanya yang menciptakan kita. Allah yang membuat kita hidup, yang membuat mata bisa melihat, telinga mendengar, dan seterusnya. Sudahkah kita sampaikan kepada anak-anak kita tentang ketauhidan? Sudahkah disampaikan kepada mereka, dimanapun kita berada, Allah Maha melihat. Apapun yang kita ucapkan, Allah Maha mendengar. Ini kata Allah. Makanya Rasul mengajarkan waktu anak lahir ke alam dunia, azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Ternyata biar yang masuk dalam benak anak kita di alam dunia ini tentang ketauhidan. Masya Allah. Wah. Begitu ternyata Allah memberikan kita amanah dengan menjaga anak titipan. Ya, Ma ya. Betul. Titipan ya, Ma. Ya. Diajarkan, dibentuk, apakah mau menjadi muslim. Ya. Tergantung kita. Tergantung kita, orang tuanya ya, Ma. Betul. Jadi nggak bisa udah mentang-mentang udah melahirkan, menyusui, tinggalin begitu aja nggak bisa. Nggak bisa. Itu, Ma, ya. Mana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Ya, tidak semua orang dapat anak. Iya, gitu. Baik. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah. Mulai bagus ya. Jaga anak-anakmu ya Maya. Anak titipan. Titipan. Anak adalah amanat. Masya Allah. Setelah Luqman mengajarkan anak-anaknya untuk mentauhidkan Allah. Lalu dia pun mengajarkan anaknya untuk bakti sama orang tua. Luqman 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahnin
wa fisoluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Telah aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Kenapa? Wahnan ala wahnin, kata Allah. Lemah dan segala kelemahan. Masya Allah. Bukankah lagi ngidam repot? Sebulan 2 bulan. Bau bensin. Aduh. Bau nasi uduk. Uang bensin. Ada yang nggak mau lihat matahari di rumahnya pakai gordeng siang-siang. Makanan macam-macam dia bilang alasannya ngidam, bayi yang disalahkan. Gedean, hamil gede, kata Allah wahnan ala wahnin. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan celentang hese. Masya Allah. Tengkurap nggak bisa. Nggak bisa. Miring cangkel, Miring. gerah, tidur di ubin masuk angin. Nggak di ubin haridang serba salah. Ini Serba yang kata Allah wahnan ala wahnin. Diajarkan kepada anak-anaknya biar bakti sama orang tua. Menyusukan kalian selama 2 tahun. Apa kata Allah? Anis kurli wali wadika. Bersyukur kepadaku, kata Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Ini pun diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Agar kita setiap dapat nikmat karunia dari Allah. Yang pertama syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Kepada orang tua. Ada 3 kalimat yang bergandengan. Atiullah wa atiur Rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Zakat. Anis kurli wali wadika. Bersyukur kepadaku, bersyukur sama orang tua. Ini nggak bisa dipisahin. Harus menggandeng. Makanya kata Allah dalam ayat ini, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Kita lahir ke alam dunia ini diciptakan oleh Allah dengan kudrat iradat daripada Allah melalui orang tua kita. Mama tanya Zahra Mabedu, bisa nggak milih calon ayah, calon ibu kita? Gak bisa. Nggak bisa. Kita Nggak bisa, udah terserah lahir. Allah. Iya. Lahir dari siapa kita? Iya, Ma. Nggak bisa milih. Nggak bisa. Ditentukan oleh Allah. Makanya Allah menyatakan aniskurli wali wadika. Bersyukur habis kepada Allah, langsung kepada orang tua. Kepada orang tua. Jangan lupa, tanpa orang tua kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Ditakdirkan oleh Allah orang tua siapapun yang normal pasti mencintai, menyayangi anak-anaknya. Iya apa iya? Iya, Ma. Jangankan manusia, macan, serigala yang galak, singa, itu anaknya dibelai-belai. Apalagi manusia. Makanya manusia yang jahat dengan anaknya lebih jahat daripada binatang. Astagfirullah. Sekarang diajarkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada siapa lagi? Orang tua. Bersyukur kepada kedua orang tua. Kita lihat lagi bagaimana yang namanya bersyukur. Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa inna ma yaskuru nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan telah dijadikan oleh Allah kepada Luqman ini hikmah untuk bersyukur dengan nikmat Allah. Siapa yang bersyukur, syukur kembali buat dirinya. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh dengan syukur kalian. Allah maha kaya, maha terpuji. Maha terpuji. Ajarkan nih sama anak-anak kita, nih, sama keluarga kita. Kalau ada apa-apa ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, pemberian darimu ya Allah. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah orang kelaparan kita makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya pakaian. Tuh Luqman mengajarkan harus kita banyak bersyukur. Dengan tiap mengucapkan hamdalah. Kata Allah, kalau ada orang kufur dengan nikmat tidak pernah bersyukur kufur nikmat, Allah nggak butuh syukur kalian. Allah sangat kaya, Allah sangat terpuji. Sekarang apa yang Luqman ajarkan kepada anak-anaknya? Lihat, kalau seandainya orang tua kalian mengajak kepada kalian menyembah sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya, jangan ikuti mereka. Tapi di alam dunia harus taat, ma'ruf kepada mereka, tapi jangan mengikuti apa yang mereka perintahkan. Maksudnya apa? Kalau kita punya orang tua berbeda akidah, Ya. berbeda agama, keyakinan, mengajak menyembah bukan Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasaibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan ngikuti mereka, jangan taat sama mereka, tapi di dunia tetap berbuat ma'ruf. Walaupun
orang tua kita berbeda akidah, di dunia mah tetap bakti. Iya. Kasih makan buat emaknya, kasih pakaian, kasih Hormat, rumah. ya, maksudnya. Tapi jangan ikut ibadah bareng sama mereka. Bagaimana lagi Luqman mengajarkan, sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya bunayya, aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir ala ma asobak, inna dzalika min azmil umur. Ajarkan ibadah. Tadi kan udah mama bilang. Iya, mah. Ajarkan bagaimana sholatnya sama anak-anak. Dari kecil dibawa tuh ke masjid. Iya. Kalau laki-laki, perempuan dibeliin kena lucu-lucu. Mm. Ajarkan nih sholat, berapa rakaat, begini. Kita. Wajib kata Allah. Jangan sekali-kali kita bilang begini. Allah udah gede ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Aduh. Kalau kita orang tua tidak mengajarkan anak-anak ibadah. Iya, mah. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk sholat dan sabar dalam kalian mengejak sholat. Tuh sabar kata Allah. Ajarin. Di kita mah punten bedu jahra. Kadang-kadang nilai bahasa Indonesia jelek, marah emaknya. Nilai matematika jelek, emaknya marah ribut. Nilai bahasa Inggris jelek dicariin guru privat. Giliran agamanya jeblok nggak dipikirin. Mereka lupa kalau anak amanat dari Allah yang wajib kita mendidik, mengarahkannya ke arah yang baik. Baik. Ya. Masya Allah, hati-hati. Iya, Mak. Diajarkan tentang sabar, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Hidup ini banyak masalah, sabar kalau kena musibah. Iya. Ini berat. Nah, bilang sama anak-anak ini berat, tapi kita pasti bisa mengatasinya dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Nah, jamaah untuk Anda tentunya masih penasaran kan mengenai tema kita hari ini, jaga anak-anakmu. Pertanyaan dari Instagram yang sudah Anda cantumkan di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama setelah ini. Yang ada di studio juga boleh bertanya setelah ini ya. Tetaplah bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan Mas Bedu. Ya, kita beri kesempatan yang pertama nih untuk jamaah yang sudah hadir di studio untuk bertanya langsung kepada Mama Dede. Waktu dan tempat kami persilakan. Silahkan. Iya, Ya, dah. Silakan, berdiri. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Galau, Ma. Nur Laila. Ada apa Nur Laila? Ada. Ada orang. Mama. Ya orang mau nanya. apa kayaknya? Saya mau nanya anak saya, Ma. Dah. Saya kalau ngaji misalnya 1 juz buat anak saya itu boleh, Ma. Buat anak Anaknya saya hidup, masih hidup? mati. Hidup mati. Hidup. Kayak lampu hidup mati. Iya. Enggak hidup, anak saya hidup. Anaknya nyala Jadi hidup. kalau ngaji saya buat khusus buat anak saya itu boleh kayak gitu 1 juz gitu buat biar tambah soleh gitu maksudnya. Ibu Nur Laila Iya. dan semua pemirsa, kita berdoa buat anak boleh. Iya boleh. Cuman daripada Anda baca buat anak yang terbaik, ternyata banyak Nur Laila. Yang terbaik anaknya tarik yuk baca Quran sama mama. Udah baca, tapi saya kepengen lebih ini lagi gitu. Betul, tapi itulah yang terbaik anaknya langsung baca. Begitu. Jadi bagaimana anaknya mau hebat membacanya kalau cuma emaknya doang yang baca? Boleh, saya bilang katakan dari awal, boleh kita baca, niatkan ya Allah, biar anak saya soleh dan soleh itu boleh. Kenapa? Lagi baca Quran lagi ibadah. Iya. Hati kita lagi dekat kepada Allah. Kepada Allah. Berdoa saat itu boleh. Tapi yang paling baik bukan kita yang baca, justru anak kita yang baca. Boleh sih boleh. Cuman lebih efektif. Ah itulah kalau kata efektif. Oh, iya. Apa itu efektif? Efektif tepat sasaran. Ya gitu. Udah gitu aja Maya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu Nur Laila anaknya memang sudah bisa membaca Al-Quran ya? Bisa. Bisa, Tapi Mbak, saya surat pengen ini aja gitu. Iqra atau sudah Al-Quran baca? Bisa.
Bisa? Bisa, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Bisa banget. Apa Bu Nur Lela latah? Enggak. Tidak. Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah lata. Kelihatan kalau Bu Nur Lela tidak lata ya. Ya. Karena kalau ditanya langsung menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener. Benar kan? Benar. Enggak latas. Apa kabar Bu Nur Lela? Baik. Tuh, bener. Iya. Udah ganti Baik, lagi. benar. Terima kasih Bu Nur Lela ya. Sudah makan Bu? Udah makan banyak. Oh, bukan ya? Oke deh, dari Ibu Nur Lela nih ya, kita beralih ke Instagram dulu nih Ma. Iya. Boleh. Ini terima kasih ya Bapak Ibu Jamaah yang sudah bertanya melalui Instagram. Ini kami pilih ya dari Daeng AAT. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Daeng Ate. Galau nih Mah. Ada apa? Apakah benar anak akan mendebat orang tuanya atas kesalahan dalam mendidiknya? Lalu apa tolak ukur benar dalam mendidik anak? Apakah anak yang tanpa dosa? Apakah anak yang alim sekali sedangkan banyak orang tua yang anaknya di dunia biasa-biasa aja, ibadahnya juga biasa-biasa aja, tidak nakal, tidak juga alim sekali. Baik-baik aja gitu dalam hidupnya. Apakah hal tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anaknya, Mah? Oke. Tolak ukurnya Pak. Iya. Enggak. Bahwa orang tua tuh berhasil mendidik anak. Ya. Menjaga anak. Tolak ukurnya anak ini benar-benar mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Makanya yang namanya anak itu didoakan bukan hanya anak lahir. Semenjak dalam kandungan. Itu kita banyak berdoa. Contoh, makan yang halal, Halal. yang baik, yang dilakukan yang halal, yang baik. Karena ini menyerap. Berkata yang baik juga. Betul, semua berpengaruh kepada anak janin dalam perut. Jadi jangankan anak lahir, waktu dalam kandungan pun sudah sangat berpengaruh, Berpengaruh. kepada tabiat daripada anak. Ini udah dijaga dari kandungan ya, Mas? Udah dipersiapkan Betul. dari kandungan sudah dijaga. Tolak ukurnya bagaimana? Apakah anak kita sudah benar-benar mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, mentauhidkan Allah, bersyukur kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar mengerjakan sholat, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Benarkah kita dengan anak kita ini sabar kalau mendapatkan musibah? Musibah. Itu diantaranya. Tolak ukurnya ke situ. Seperti Kebanyakan kita orang tua melihat tolak ukurnya suksesnya anak, berhasilnya kita menjaga dan membesarkan anak tuh ketika anak udah sukses mah, udah punya penghasilan yang banyak, udah Punten, punya yang. ini secara dunia. Nah itu dia tuh mah. Sementara Islam agama yang seimbang dunia akhirat. Banyak kita salah. No, si Anu lihat. Berhasil hidupnya. Dia pejabat, dia kaya, ampun. rumahnya gede. Mobilnya lihat mahal-mahal. Bajunya tuh, lihat keren banget kan. Padahal ibadahnya belum tentu. Astagfirullah. Kita kadang-kadang nilai. Misalnya punten. Kamu kenapa nggak kayak abang kamu? Iya, Mah. Mama kasihan lihat kamu hidup aja masih ngontrak. Aduh. Perabotan belum punya, padahal di anak ngajinya rajin, tahajudnya rajin, ke masjid rajin. Padahal dalam Islam inilah yang berhasil. Kebalikan yang Beliau katakan. Iya. Ini yang berhasil ini. Sering mah terjadi mah kadang-kadang orang tua tunduk ketika anak sudah memberikan, nih mah uang buat mama, uang buat mama. Padahal tuh anak bisa dikatakan ya Ibadahnya susahnya jauh. Iya gitu dia mah. Akhirnya orang tua mundur deh untuk Jadi mengarahkan diam. anak menjadi anak yang lebih Punten. baik. Jadi bungkam. Bedul lihat di dalam Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubus-sabati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hal musawamati wal an'ami wal has. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Semua yang 6 tadi. Perempuan, anak, kekayaan emas, perak, kendaraan, peternakan, sawah ladang. Kata Allah semua perhiasan di dunia. Ingat mau kembali kepada Allah, artinya apa? Dalam kita meraih semua yang 6 tadi, apakah di jalan yang Allah ridho enggak? Apakah dipakai di jalan yang Allah ridho enggak? Itu tolok ukurnya. Jadi kita itu salah. Kenapa? Setan hubud dunya wa karahiyatul maut, nilai orang hanya dunianya saja. Ibadahnya belum tentu. Gitu ya, Maya. Betul. Karena- Yang sukses itu anak yang benar-benar ibadah kepada Allah, bakti sama orang tua, ngurusin orang banyak, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain, dan orang tadi benar-benar dimanapun dia berada, saya diawasi oleh Allah, semua dicatat oleh Allah. Dicatat oleh Allah, Masya Itu Allah. yang berhasil mah.
Berarti tolak ukurnya diubah ya Bapak Ibu ya. Jangan hanya duniawi ya. Dunia itu setan Nah, nauzubillah min dzalik. gitu. Justru anak yang soleh dan solehah lah yang akan menolong Anda nantinya di Betul, akhirat ya, bukan Ma, ya. kekayaan, bukan harta benda. Kita contoh tiap hari lihat ada orang mati. Apa rumah mewah dibawa? Enggak lah, Apa Ma. jabatan dibawa? Enggak. Apa suami ganteng dibawa? Enggak. Apa istri cantik dibawa? Enggak juga. Nggak ada, depositi dibawa. Yang girang anak kita. Suami istri berbeda pendapat dalam membesarkan anak di sekolah yang Ya. mungkin ya seringkali jadi pertanyaan nih, Ma. Ini anak pasti bakal bisa jadi anak yang soleh nih kalau disekolahkan sekolah ini nih. Tapi istri bilang antar janganlah, kasihan anaknya mau nggak, anaknya bisa nggak. Nah perdebatan itu akhirnya terlanjur anak udah gede tuh akhirnya sekolah-sekolah biasa aja tuh. Nah itu gimana tuh cara Seandainya mencari jalan keluarnya pun tuh, Ma? anak dimasukin sekolah umum, Ya. boleh-boleh. Tapi tambah ambil guru ngaji, tarik ke rumah, Di rumah. tuh mereka mengajarkan anak kita di rumah dengan agama yang benar. Itu silahkan, biar Solusinya. seimbang. Betul, Jalan tengah. betul. Jalan Masih tengah. bisa, Masih bisa, yang Ma. dilakukan. Iya, Ma. Baiklah. Belum terlambat ya, Ma. Mm. Mumpung belum besar anak-anak Ya, itu. udah besar begini udah susah. Waduh susah, Ma. Masya Allah. Baik kalau begitu, Ya. Mas Bedu, Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Masya Allah nih jamaah, nanti kita lanjutkan lagi membahas mengenai jagalah anak-anakmu. Pertanyaan Instagram di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab kembali oleh Mama. Dan yang ada di studio juga boleh nanya setelah ini lagi ya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Oke, baik. Kita beri kesempatan lagi buat jamaah yang sudah hadir di studio setelah Ibu Nur Laila. Ada Ibu siapa yang mau bertanya? Silahkan. Berdiri. Berdiri, bulu romaku. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari. Kalau Ada apa, Sari? anak kan amanah mah. Iya, betul. Tapi ketika mereka sudah berkeluarga, kita harus memilih suami atau anak dalam kehidupan. Oh, Ceritanya. kalau kita kan seorang perempuan, Ya. Ya, katanya amanat dari Allah. iya betul. Kalau anak ini sudah nikah, milih orang tua apa suami? Orang tua sama suami, Sari. Karena tanpa orang tua kita nggak ada di dunia, bener nggak? Iya, Ma. Itulah tadi Mama bilang, Sari. Yang namanya nikah, cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Iya, Ma. Seorang perempuan punya seorang suami. Kalau suaminya mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, dia tahu bakti sama orang tua itu nomor 2 setelah ibadah kepada Allah pasti. Yuk bareng nengokin emak. Nih duit buat emak ke dokter. Nih beras buat emak. Nih sembako buat emak. Jadi salah milih mana? Dua-duanya wajib bakti. Karena tanpa orang tua kita tidak akan lahir ke alam dunia, tidak keluar di belahan baturi. Kemudian juga apalagi memang suami itu kalau kan ridho Allah ridho waiden. Iya. Ridhonya Allah justru ridho orang tua. Ya. Tapi begitu menikah, hadis Nabi mengatakan ridhonya Allah di atas ridho suami. Tapi suami yang mana dulu? Gitu, Ri. Oke. Ya. Jadi harus suami yang ngerti agama. Jaga. Nah, kalau menyambung pertanyaan Ibu Sari ini, pertanyaannya gini nih, Mah. Ketika Ibu Sari mungkin sudah dewasa, sudah nikah, ya kan, Mah? Dia masih punya anak nih. Mana yang dia prioritaskan? Apakah berbakti bersama suami atau ngurus anak gitu loh, Mah? Anak yang Siapa udah yang besar punya anak? rumah gitu. Anak Misalnya, nih misalkan nih soalnya ibu dulu punya teman, Mah. Ibunya kan sudah divorce nih. Menikah lagi dengan dengan orang lain. Bapak tiri lah. ya. Ibunya bilang, Mama itu prioritaskan pertama suami, kedua keluarga, ketiga baru anak. Nah, ada yang berpikiran seperti itu. Apakah betul tuh, Mah, pikiran seperti itu? Mana yang diprioritaskan setelah menikah, ngurus anak atau berbakti sama suami? Memang yang namanya kalau kita punya saudara perempuan, ridhonya Allah dan ridho suami. Ya. Tapi sekali lagi, kalau suami yang mengerti agama, pengamalan agamanya baik, resiko kawin sama janda beranak 3. Otomatis begitu saya menikah dengan engkau, tunai, saya terima engkau dengan anakmu 3 orang. Jadi wajib. Kalau seorang perempuan begitu menikah dengan laki-laki,
Saya kan punya suami. Iya. Suami wajib diutamakan. Lah anak siapa yang ngurusin? Nah itu dia. Mana yang lebih diprioritaskan berarti? Semuanya wajib diprioritaskan. Karena kalau yang namanya anak, kalau nggak emaknya siapa ngurusin? Apalagi udah cerai dengan bapaknya nggak tanggung jawab. Makanya suka banyak yang namanya anak broken home. Gara-gara emaknya kawin lagi, anaknya nggak diurus. Ini salah. Anak tanggung jawab kita. Makanya kebanyakan kami perempuan yang suaminya meninggal, yang bercerai sama suaminya, memilih lebih baik tidak menikah daripada menikah, anak nggak ada yang ngurusin. Oke. Kurelakan segalanya hanya untuk wahai anak-anakku. Begitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya ternyata ya. Iya. Dari Ibu Sari kita lanjut nih mah. Ibu Di Sari ya? Instagram. Maaf saya ngomong Ibu Tri. Ibu Sari ya Bu ya? Nggak pakai kelapa Bu? Enggak dong. Ini ada Ibu Uti. Ya, Ibu Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Uti. Mungkin namanya Putri. Cuman lagi kecil nggak bisa ngomong Putri. Uti. Iya. Kalau Galau nih mah. Ada apa Uti? Sering kita lihat dan dengar anak yang malas merawat orang tuanya. Apakah ada jiwa yang terluka akibat didikan orang tuanya semasa kecilnya mah? Sangat. Peribahasa mengatakan seorang ibu sanggup ngurusin 10 orang anak. Betul. Sampai kuliah, sampai sarjana, apa hebat. Tapi 10 anak belum tentu sanggup ngurusin seorang ibu. Oh. Makanya jadi anak tahu diri. Iya mah. Punya rezeki, maknya dulu. Lu kalau nggak mak lu ngurusin, kita mah jadi orang tua rela baik. Nih nggak usah jauh-jauh nih, mama pengajian. Dikasih kue. Iya. Begitu dibuka anak gue doyan. Wah, Ya. Dia juga padahal mah pengen masukin tas buat anak. Iya. Apakah anak kalau punya makanan enak ingat sama emaknya? Nah, Belum tentu. Iya, mah belum tentu. Lagi ya, makan Mah. enak, ingat sama orang tuanya? Belum tentu ya sama anak-anak. Makanya dikatakan di dalam Al-Baqarah 19, yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Apa kata Allah dalam ayat ini? Napakah yang terbaik diberikan kepada orang tua? Orang tua. Orang tua mah rela nggak pakai gelang, nggak pakai perhiasan, anak sarjana. Rela nggak pakai baju keren, yang penting anak kita hebat. Tapi anak pernah mikirin, apalagi yang udah punya bini tuh kayak malin kundang. Makanya dibilang pembantunya kurang ajar bukan anak. Astagfirullahaladzim. Makanya kita kalau ngerti agama akan tahu siapa yang harus kita urusin. Walaupun punya suami lagi, tetap emak nomor 1 di hati saya. Karena Islam mengajarkan seperti itu. Masya Allah. Oke, jelas berarti ya semuanya. Udah. Jelas banget ya, Ma. Terima kasih banyak ya, Ma, tausiahnya hari ini ya. Masya Allah, jamaah. Hari ini kita udah diingetin sama Mama nih. Untuk menjaga anak-anak kita. Menjaga anak-anak kita tuh bukan berarti anak kita kurung aja di rumah. Nggak gitu ya. Tapi yang pasti seperti yang tadi Mama sampaikan. Bahwa kita harus pintar-pintar dalam memilih pasangan yang kelak menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Agar bisa mengajarkan ilmu-ilmu Islam, agama yang baik, mengamalkannya. Dan juga tentunya bisa membawa kita sebagai orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak berdoa yuk jamaah yuk agar anak-anak kita termasuk anak-anak yang soleh dan solehah. Silakan Mah, kita tutup dengan doa. Pemirsa angkat tangan yuk, ibu-ibu angkat tangan. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insyaallah kami kerjakan segala perintahmu, kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau perintahkan agar kami merawat, mendidik, mengarahkan anak-anak kami. Karena mereka merupakan titipan amanat darimu ya Allah. Insya Allah kami mengerjakannya dengan sepenuh hati kami. Kami yakin walaupun ujian datang kepada kami, engkau berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena di antara anak-anak ada yang menyebalkan. Ada yang musuh buat kita. Ada yang melawan kita, namun kami yakin ya Allah. Karena engkau mengatakan ujian yang kau berikan pasti
akan lebih besar kekuatan yang Kau berikan keimanan kepada kami, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, berikan kami kemampuan, kekuatan, kesanggupan, baik materi, moral maupun material, untuk membesarkan anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi selamat dunia akhirat. Bahkan kami bermohon, jadikanlah anak kami anak yang soleh, anak yang solihah, agar bisa mengangkat kami di hadapan-Mu, mendoakan kami agar selamat dunia akhirat kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Pak Dede, terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. An-Nabawi, terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio Rumah Mamah Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.